Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang teori-teori perkembangan. Teori-teori perkembangan yang akan saya bahas ada dua. Yang pertama yaitu humanistic theories dan yang kedua yaitu cognitive theories. Yang pertama mari kita bahas tentang humanistic theories. Apa sih humanistic theories itu? Teori humanistik merupakan suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik dapat menggali kemampuannya sendiri dan mengembangkan potensinya untuk diterapkan dalam lingkungan. Nah, jadi teori humanistik ini adalah pembelajaran yang mengedepankan bagaimana sih kita memanusiakan manusia serta peserta didik dapat menggali kemampuannya sendiri dan mengembangkan potensinya masing-masing. Kita lanjut yaitu menurut yang pertama yaitu menurut Charlotte Bahler, teori terhadap perkembangannya yaitu Charlotte Bahler ini yaitu seorang psikolog Wina, adalah ketua pertama dari Asosiasi Psikolog Humanistik. Bahler menolak anggapan dari para psikoanalis bahwa pemulihan hom homeostasis psikologis yaitu atau keseimbangan melalui pelepasan ketegangan merupakan tujuan dari manusia. Menurut teori Bahler, tujuan real atau nyata dari manusia adalah pemenuhan yang dapat mereka capai dengan pencapaian atau prestasi dalam diri mereka dunia dan di dunia. Jadi menurut Bahler ini bagaimana sih tujuan nyatanya dari manusia itu seperti apa, pemenuhan yang dapat mereka capai dengan pencapaian atau prestasi dalam diri mereka dan di dunia. Menurut Charlotte Bahler itu seperti itu, karena Charlotte Bahler menolak anggapan dari para psikoanalis bahwa pemulihan keseimbangan melalui pelepasan ketegangan merupakan tujuan dari manusia. Karena menurut Bahler, tujuan nyata dari manusia adalah pemenuhan yang dapat mereka capai dengan pencapaian atau prestasinya. Nah, kita lanjut yang selanjutnya yaitu ini ada fase kehidupan dari Bahler. Jadi Bahler menyampaikan ada fase kehidupan atau fase perkembangan. Fase yang pertama yaitu pada usia 0 sampai 15 tahun. Fase perkembangannya yaitu pertumbuhan biologis, progresif, anak di rumah, hidup berpusat pada kepentingan yang sempit, sekolah, dan keluarga. Jadi pada usia 0 sampai 15 tahun ini, anak-anak atau masa perkembangannya manusia itu lebih sering, anak-anak itu lebih sering di rumah, terus berke, berpusat pada kepentingan yang sempit itu aja, terus cuma sekolah keluarga pada anak-anak usia 0 sampai 15 tahun ya. Manusia pada usia 0 sampai 15 tahun. Yang selanjutnya yaitu fase kedua pada usia 16 tahun sampai 27 tahun. Nah, fase yang kedua ini menurut Bahler pertumbuhan biologis lanjut, kedewasaan seksual, perluasan aktivitas, penentuan diri, meninggalkan keluarga, memasuki kegiatan independen dan relasi personal. Jadi pada fase yang kedua ini pada usia 16 sampai 27 tahun menurut Bahler, pertumbuhan biologis lanjut yaitu tentang kedewasaan seksualnya, perluasan aktivitasnya yang semakin banyak, penentuan diri, meninggalkan keluarga untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mencari pekerjaan atau untuk bersekolah lebih tinggi lagi, harus jauh dari keluarga, memasuki kegiatan independen dan relasi personal. Jadi pada usia 16 sampai 27 tahun ini eh, manusia itu melewati tentang pertumbuhan biologis yang lanjut. Fase yang ketiga yaitu pada usia 28 sampai 47 tahun. Nah, fase yang ketiga ini yaitu fase di mana stabilitas biologisnya sudah stabil. Periode puncak, periode yang lebih baik dari pekerjaan profesional dan kreatif, banyak hubungan personal dan sosial. Jadi pada fase yang ketiga ini periode puncak di mana periode yang lebih baik dari pekerjaan profesional dan kreatif di mana kita lebih profesional dan kreatif dalam banyak hubungan personal dan sosial walaupun itu pekerjaan dan itu pekerjaan maupun itu sosial. Kita lanjut yaitu yang ke fase yang keempat yaitu pada usia 48 tahun sampai 62 tahun.
Di fase ini tuh kehilangan fungsi produktif menurut Bahler. Kehilangan fungsi produktif, penurunan kemampuan, penurunan dalam aktivitas, kehilangan personal, keluarga, ekonomi. Transisi ke fase ini ditandai oleh krisis psikologis, periode introspeksi. Nah, menurut Bahler pada usia 48-62 tahun ini, kehilangan fungsi produktif di mana sudah mengalami penuaan, jadi sudah mulai penurunan kemampuan, penurunan dalam aktivitas, dalam kegiatannya, kehilangan personal, kehilangan keluarga karena kita sudah usia rentan, sudah tua, jadi sudah ada keluarga kerabat atau keluarga yang sudah meninggal, ekonomi, penurunan ekonomi yang semakin baik atau semakin menurun. Transisi ke fase ini ditandai oleh krisis psikologis, periode introspeksi. Fase yang kelima yaitu pada usia 63 tahun sampai 63 tahun ke atas. Penurunan biologis, meningkatnya penyakit, pengunduran diri dari profesi, penurunan dalam sosialisasi, tapi meningkat dalam hobi, pencarian individu, periode retrospeksi, perasaan pemenuhan atau kegagalan. Jadi pada fase usia 63 tahun dan 63 tahun ke atas ini, penurunan biologis, meningkatnya penyakit, lebih rentan pada usia segini. Pengunduran diri dari profesi karena sudah memang waktunya usia pensiun, penurunan dalam sosialisasi, bersosialisasinya sudah mulai kurang, tapi meningkat dalam hobi. Nah, manusia-manusia pada usia segini itu lebih banyak aktif pada hobinya, pada kesenangannya, misalnya seperti olahraga, jalan-jalan pagi atau main bisbol atau dan lain sebagainya. Mereka lebih aktif pada hobinya. Pencarian individu, periode retrospeksi, perasaan pemenuhan atau kegagalannya. Kita lanjut yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu humanistik teoris, tapi menurut Maslow. Nah, menurut Abraham Maslow adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam psikologi humanistik. Menurutnya, perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhan. Abraham Maslow menyusun kebutuhan manusia menjadi 5 kategori. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan akan cinta kepemilikan, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, menurut Abraham Maslow ini ada 5 kategori ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kita lanjut. Menurut pendapat Maslow, urusan pertama kita sebagai manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, makanan, air, perlindungan dari bahaya. Hanya jika kebutuhan tersebut terpenuhi, maka kita bisa mengarahkan energi kita pada kebutuhan manusia yang lebih eksklusif. Cinta, dukungan, belonging, pemuasan dari kebutuhan tersebut memungkinkan kita menaruh minat pada penghargaan diri. Kita perlu memperoleh pengakuan, kita perlu memperoleh pengakuan, kita perlu memperoleh persetujuan dan kompetensi, dan akhirnya jika kita bisa tumbuh dengan cukup makanan, rasa aman, kasih sayang, dan dihargai, kita lebih mungkin menjadi orang yang mengaktualisasikan diri yang telah memenuhi potensi kita. Jadi menurut pendapat Maslow ini, urusan pertama kita sebagai manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya kita, yaitu hidup, yaitu makanan, air, perlindungan dari bahaya. Setelah kita sudah mendapatkan hidup, makanan, air, perlindungan dari bahaya, maka energi kita pada tubuh manusia yang lebih, kita bisa mengarahkan energi kita pada kebutuhan manusia yang lebih eksekutif seperti cinta, dukungan, dan belonging. Pemuasan dari kebutuhan tersebut memungkinkan kita menaruh minat pada penghargaan dirinya kita. Itu menurut Abraham Maslow. Selanjutnya yaitu teori humanistik menurut Rogers. Teori pertumbuhan personal. Teori didasarkan pada prinsip humanistik bahwa jika orang diberi kebebasan dan dukungan emosional untuk bertumbuh, mereka bisa berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara penuh, tanpa kesamaan atau pengarahan.
tapi didorong dengan lingkungan yang menerima dan memahami situasi terapeutik. Orang akan memecahkan masalahnya sendiri dan berkembang dan menjadi jenis individu yang mereka inginkan. Rogers mengatakan bahwa tiap-tiap dari kita memiliki dua self atau dua diri. Diri yang kita rasakan sendiri, yang merupakan persepsi kita tentang diri kita sesungguhnya, real self, dan diri kita yang ideal, diinginkan atau self ideal yang kita inginkan. Jadi menurut Rogers ini, orang diberi kebebasan dan dukungan emosional untuk bertumbuh. Mereka bisa berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara penuh. Itu menurut Rogers. Jadi kita harus diberikan kebebasan dan dukungan emosional untuk bertumbuh. Ini menurut Rogers. Rogers mengatakan bahwa jika kita memiliki citra diri yang sangat buruk atau berperilaku buruk, kita memerlukan cinta, persetujuan, persahabatan, dukungan orang lain. Kita memerlukan unconditional positive regard, memberikan dukungan dan apresiasi individu tanpa menghiraukan perilaku yang tak pantas secara sosial. Bukan karena kita pantas mendapatkannya, tapi karena kita adalah manusia yang berharga dan mulia. Dengan itu semua, kita bisa menemukan harga diri dan kemampuan mencapai ideal self kita sendiri. Tanpa unconditional positive regard, kita tidak bisa mengatasi kekurangan kita dan menjadi orang yang berfungsi. Kita lanjut, yaitu peran teori humanistik dalam perkembangan. Nah, ini apa sih peran teori humanistik dalam perkembangan? Peran teori humanistik dalam perkembangan yaitu mengajarkan orang untuk percaya pada diri sendiri dan menerima tanggung jawab untuk mengembangkan potensi penuhnya. Humanis juga menekankan bahwa orang yang memiliki kebutuhan manusia yang nyata yang harus terpenuhi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi teori humanistik ini adalah mengajarkan orang untuk percaya pada dirinya sendiri, mengembangkan potensi penuhnya. Apa sih yang ada dalam diri kamu tuh dikembangkan, percaya sama diri kamu sendiri. Humanis juga menekankan bahwa orang yang memiliki kebutuhan manusia yang nyata, kebutuhan yang kita itu ada, makanan, air, dan lain-lain. Orang memiliki kebutuhan manusia yang nyata yang harus terpenuhi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori kognitif. Kognitif berasal dari cognition, artinya adalah pengertian, mengerti. Pengertian yang luasnya cognition adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Jadi, teori kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan pengertian dan perolehan pengetahuan dalam proses belajar dari hasil belajar itu sendiri. Jadi, teori kognitif ini lebih ke mementingkan pengertian dan perolehan pengetahuan dari mana kamu mendapatkan jawaban. Teori ini lebih mengajarkan kita seperti itu ketimbang dari hasil apa yang kita sudah pelajari itu. Kita lanjut, yaitu menurut Jean Piaget. Jean Piaget tahun 1896 sampai 1980. Jean Piaget ini merupakan psikolog perkembangan dari Swiss yang tertarik dengan pertumbuhan kapasitas kognitif manusia. Ia mulai bekerja di laboratorium Alfred Binet di Paris, di mana pengujian kecerdasan modern berasal. Piaget mulai memeriksa bagaimana anak-anak tumbuh dan berkembang dalam kemampuan berpikirnya. Ia menjadi semakin tertarik dengan bagaimana anak-anak mencapai kesimpulan dari apakah mereka menjawab dengan benar atau tidak. Jadi, bukan mengajukan pertanyaan dan menilai mereka benar atau salah. Piaget ini justru memberikan pertanyaan kepada anak-anak itu untuk menemukan logika di balik jawabannya mereka. Melalui pengamatan yang seksama pada anak-anaknya sendiri dan anak-anak lainnya, ia menyusun teori perkembangan kognitif. Jadi Jean Piaget ini dia mencari tahu bagaimana sih anak-anak itu mencari kesimpulan
Bagaimana sih mereka bisa menjawab dengan benar atau tidak? Logikanya mereka bagaimana itu semuanya? Jean Piaget tuh mencari tahu seperti itu. Bagaimana sih anak-anak itu kok bisa berpikir logikanya sampai di situ kayak seperti itu. Pemikirannya sampai di situ. Kita lanjut ya, selanjutnya yaitu Piaget mengajarkan bahwa perkembangan kognitif adalah hasil gabungan dari kedewasaan otak dan sistem saraf dan adaptasi pada lingkungan kita. Ia menggunakan 5 term untuk menggambarkan dinamika perkembangan. Salah satunya yaitu ada skema. Skema menunjukkan struktur mental, pola berpikir yang orang gunakan untuk mengatasi situasi tertentu di lingkungan. Misalnya, bayi melihat benda yang mereka inginkan, sehingga mereka belajar menangkap apa yang mereka lihat. Mereka membentuk skema yang tepat dengan situasi. Selanjutnya yaitu adaptasi. Adaptasi adalah proses dengan mana anak-anak menyesuaikan pemikirannya untuk memasukkan informasi baru yang selanjutnya mereka mengerti. Itu ada beberapa. Yang selanjutnya yaitu Piaget dalam Rice 2002 mengatakan bahwa anak-anak menyesuaikan diri dengan dua cara. Menurut Piaget nih, anak-anak itu menyesuaikan diri dengan dua cara. Yang pertama yaitu asimilasi, berarti memperoleh informasi baru dan memasukkannya ke dalam skema sekarang dalam respon terhadap stimulus lingkungan yang baru. Jadi anak-anak memperoleh informasi baru dan memasukkannya ke dalam skemanya dia yang sekarang kondisinya respon terhadap stimulus lingkungan yang baru. Yang selanjutnya yaitu akomodasi, meliputi penyesuaian pada informasi baru dengan menciptakan skema yang baru ketika skema lama tidak berhasil. Misalnya, anak-anak mungkin melihat anjing untuk pertama kalinya. Itu merupakan asimilasi. Tapi kemudian belajar bahwa ada beberapa anjing aman untuk dipiara dan anjing lainnya tidak. Ya, itu namanya akomodasi. Ketika anak-anak memperoleh semakin banyak informasi, mereka menyusun pemahamannya tentang dunia secara berbeda. Kita lanjut yaitu Piaget menguraikan 4 perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu ada sensori motor, ada pre-operational, ada concrete operational, dan formal operational. Tahapan perkembangan kognitif menguraikan ciri khas perkembangan kognitif tiap tahap dan merupakan suatu perkembangan yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Kita lanjut, selanjutnya tahap-tahap perkembangan kognitif nih menurut Piaget. Pada usia lahir, sampai 18 bulan, tahapnya yaitu tahap sensori motor. Perilakunya belajar melalui perasaan, belajar melalui refleks, memanipulasi bahan. Nah, pada usia 18 bulan sampai 6 tahun, yaitu tahap pra-operasional, di mana berperilakunya ide berdasarkan persepsinya hanya dapat memfokuskan pada satu variabel pada satu waktu, menyamaratakan berdasarkan pengalaman terbatas. Yang selanjutnya pada usia 6 tahun sampai 12 tahun, tahapannya operasional konkret. Pemikiran yaitu ide berdasarkan pemikiran, membatasi pemikiran pada benda-benda dan kejadian-kejadian yang akrab. Nah, pada usia 12 tahun atau 12 tahun ke atas ya, 12 tahun atau lebih, yaitu masuk tahapan operasional formal, di mana mereka sudah berpikir secara konseptual dan berpikir secara hipotesis. Nah, teori perkembangan kognitif teoris tidak hanya dikemukakan oleh Piaget, tapi juga dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Menurut Lev Vygotsky, teori yang sangat berarti bagi perkembangan dunia psikologi dan dunia pendidikan Mani 2003, satu hal pernyataan Vygotsky yang terkenal adalah pembelajaran dan perkembangan merupakan dua hal yang saling berkaitan sejak hari pertama kehidupan manusia. Jadi menurut Lev Vygotsky ini, pembelajaran dan perkembangan manusia
yaitu dua hal yang saling berkaitan sejak hari pertama kehidupan manusia, sejak pertama baru lahir ya. Selama bertahun-tahun, pendidik terdahulu yang belajar teori-teori Piaget memandang pengetahuan anak sebagai yang tersusun dari pengalaman-pengalaman pribadi. Meskipun Vygotsky juga mempercayai hal ini, ia berpikir bahwa pengalaman pribadi dan sosial tidak bisa dipisahkan. Dunia yang anak-anak alami terbentuk oleh keluarga, status sosial ekonomi, pendidikan, dan pemahaman mereka mengenai dunia ini yang sebagian berasal dari nilai-nilai dan keyakinan dari orang dewasa dan anak-anak lain dalam kehidupan mereka. Anak-anak saling belajar satu sama lain setiap hari. Mereka mengembangkan kecakapan bahasa dan menangkap konsep-konsep baru ketika mereka saling berbincang dan mendengar satu sama lain. Kita lanjut, yaitu Vygotsky yakin bahwa bahasa menyajikan pengalaman yang terbagi yang penting untuk mengembangkan perkembangan kognitif anak. Ia yakin bahwa berbicara adalah penting untuk memperjelas hal-hal yang penting, tetapi berbicara dengan orang lain juga membantu kita belajar lebih banyak tentang komunikasi. Vygotsky telah membantu para pendidik untuk melihat bahwa anak-anak belajar bukan hanya dengan melakukan atau bekerja, tetapi juga dengan berbicara, bekerja dengan teman-teman, dan tetapi juga dengan berbicara dan bertekun pada tugas itu hingga mereka mendapatkannya. Jadi itu juga merupakan perkembangan kognitif. Kita lanjut, untuk mendukung pembelajaran sosial anak-anak, pendidik dapat memberikan banyak kesempatan bagi anak untuk saling membantu atau untuk bekerja sama pada proyek-proyek dari pilihan mereka. Dalam beberapa hal, pendekatan Vygotsky yang menegaskan begitu pentingnya peran orang dewasa atau pengasuh dalam membimbing pembelajaran siswa. Ketika bekerja bersama, siswa dapat dibantu untuk mencapai apa yang tidak mungkin jika dilakukan sendiri. Nah, jadi menurut Vygotsky ini tidak hanya dari pengalaman saja, tidak hanya dari rumah saja, tapi dari memang hal itu penting bagi Vygotsky mempercayai itu, bahwa dari pengalaman-pengalaman itu juga penting, tetapi berdasarkan dari cara anak-anak saling belajar satu sama lain setiap hari. Mereka mengembangkan kecakapan bahasa, jadi anak-anak satu sama lain mereka saling berbincang. Itu juga merupakan teori kognitif, di mana mereka saling berbincang, mendengarkan satu sama lain, dan akhirnya mereka jadi lebih paham satu sama lain, jadi lebih untuk mengerti logikanya. Kita lanjut, yaitu peran kognitif terhadap perkembangan. Nah, yang kita bahas pertama yaitu peran kognitif terhadap perkembangan. Tadi peran teori humanistik terhadap perkembangan sudah. Sekarang kita bahas tentang peran kognitif terhadap perkembangan. Secara umum, ahli teori kognitif telah memberikan sumbangan nyata dengan memfokuskan perhatian pada proses mental dan peran mereka dalam perilaku. Piaget menekankan pentingnya pendidik dalam memperhatikan tahapan perkembangan kognitif setiap individu sehingga metode pendekatan pembelajaran dapat diberikan dengan tepat. Proses asimilasi, akomodasi, serta adaptasi individu terhadap informasi yang masuk merupakan proses yang harus dipahami bahwa seringkali bersifat sangat individual. Kontribusi utama dari Vygotsky untuk pemahaman tentang perkembangan individu adalah pemahamannya mengenai kepentingan interaksi dengan pendidik dan teman sebaya dalam mengembangkan pengetahuan siswa tersebut. Pengamatan merupakan hal penting untuk dilakukan pendidik dan orang tuanya, sehingga perilaku yang betul dapat diberikan untuk mengoptimalkan perkembangan individu. Vygotsky juga menekankan peran orang dewasa dalam memimpin perkembangan, yaitu bukan hanya mencocokkan lingkungan pembelajaran, melainkan juga membuat lingkungan anak-anak dengan bantuan orang lain dapat memperluas dan meningkatkan pemahaman mereka. Jadi menurut Piaget dan Vygotsky ini, perkembangan kognitif setiap individu, metode pendekatan pembelajaran dapat diberikan dengan tepat
melalui proses asimilasi, akomodasi, serta adaptasi individu terhadap informasi yang masuk. Nah, informasi yang baru masuk yang mereka baru pahami, kita sebagai orang dewasa harus meluruskan, harus menjelaskannya. Tidak itu juga seorang pendidik atau seorang guru, orang tua, orang dewasa, semuanya sangat berperan aktif, harus berperan aktif dan penting dalam hal ini. Mereka harus membuat lingkungan pembelajaran yang baik. Lingkungan anak-anak dengan bantuan orang lain dapat memperluas dan meningkatkan pemahaman mereka. Baik, kita lanjut. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang teori saya ambil yaitu tentang teori kognitif dalam Islam. Perkembangan kognitif perspektif Islam. Dasar awal kognitif, penginderaan, persepsi, dan belajar. Penginderaan merupakan deteksi dari stimulasi sensorik, sementara persepsi merupakan interpretasi dari apa yang telah diterima oleh alat indera. Al-Quran banyak menggambarkan tentang penginderaan dan persepsi. Al-Quran menggambarkan bahwa ketika manusia lahir dalam keadaan tidak mengetahui, namun Allah memberi alat-alat sensorik untuk dapat pengetahuan. Surat yang saya ambil ada dua. Yang pertama yaitu surah An-Nahl dan surah Al-Mulk, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Surah An-Nahl ayat 78. Dan surah Al-Mulk yang artinya, katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Surah Al-Mulk ayat 23. Dengan demikian, menurut Islam, alat sensorik merupakan anugerah Allah kepada manusia untuk dipergunakan sesuai dengan fungsinya yang positif. Pendengaran dan penglihatan merupakan alat indera yang banyak digunakan dalam proses belajar manusia. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang teori-teori perkembangan kali ini. Apabila ada salahnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.